5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, selamat datang kembali di channel JJ Bonsai, jalan-jalan bonsai. Ya sobat bonsai, kali ini kita sudah berada di kebun budidaya warunya Mas Aryan Saka. Dan di sebelah saya ini ada Mas Aryan Saka. Halo Mas, liatin dulu mukanya Mas, sudah lama nggak kelihatan kayaknya nih Mas kita Mas. Wah. Oke sobat bonsai ya, pada video kali ini kita akan mereview ya untuk bahan-bahanan programannya Mas Aryan Saka yang ada di ground. Untuk usia tanamnya dan kondisinya nanti kita lihat semua. Itu sobat bonsai, ikuti dan simak terus videonya. Nah sobat bonsai, jadi ini ya untuk bahanan warunya Mas Aryan yang sedang diprogram pecah batang ya. Untuk bahan ini sendiri, ini bahan waru merah nih Mas ya. Waru merah ini. Ini waru merah nih. Nah, di sini sobat bonsai ada banyak sekali ya untuk waru merah yang sudah dipecah sama Mas Aryan Saka ya. Ya Mas Aryan Saka, untuk bahan-bahanan yang ada di sini sendiri ini bahanan semua program pecah batang Mas ya? Semuanya pecah batang ya di sini. Pecah batang ya. Kalau nggak salah bahan-bahanan ini dulu juga pernah kita review Mas ya? Dulu awal tanam 2 minggu itu pernah kita review ya. Awal pecah itu kan. Awal pecah ya. Untuk sekarang sendiri Mas udah usia berapa Mas ini Mas? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Tapi kemarin kan sempat kemarau tuh. Oh, sempat kemarau. Jadi pertumbuhannya kan agak lambat. Agak lambat ya. Karena waru ini kan seneng air sebenarnya. Jadi karena kemarin kurang air itu makanya terhambat Mas ya? Iya. Jadi pertumbuhan kambing-kambing ini agak-agak lama. Agak lama ya. Karena sebelumnya kalau kita review untuk bahanan-bahanan yang lainnya pas musim hujan kemarin pesat banget pertumbuhannya Mas ya. Cepat, harusnya ini udah hampir nutup ini. Oke. Nah, kalau untuk akar itu Mas, program akarnya gimana Mas itu Mas? Dari awal tanam kemarin ya atau gimana Mas? Dari awal tanam umur 2 minggu itu kan udah kita pecah 4. Oh iya. Nah, pas sebulan apa 2 bulan kayaknya. Itu kita pecah lagi kan, ada yang 8, ada yang belum pecah juga sih. Karena kita bisa ngelanjutin pecah itu kalau pohonnya itu emang kondisi sehat gitu. Kalau kita paksakan, kita pecah berapapun bisa di hari ini juga gitu. Cuman pohonnya itu bakal terus hidup apa enggak gitu. Oke sobat bonsai, langsung kita zoom aja ya untuk bahanan-bahanannya ya. Nih kondisi kakinya ya sobat bonsai ya. Untuk akar ini nanti masih bakalan dibelah lagi atau gimana Mas? Kalau untuk ini sih kayaknya nggak perlu lagi. Nggak perlu ya. Cuma tunggu tinggal rapat aja gitu ya. Rapat. Udah pecahan-pecahan ini udah nutup semua. Mungkin kita nanti seleksi akarnya yang dominan-dominan itu yang kita stop dulu gitu. Nggak langsung semua kita potong, nggak. Oh gitu ya. Yang dominan-dominan besar itu kita stop dulu. Tapi yang atas tetap terus dulu. Jangan kita press. Kalau kita press otomatis akarnya itu juga pasti akan macet ya. Macet ya. Yuk. Kalau yang ini kan yang udah kita pecah 2 kali ketemunya. Kalau yang itu dari awal tanam masih kita biarin tuh, belum sempat kepecah itu. Oh yang di sana itu Mas ya. Dia jaraknya lebih lebar dari yang udah kita pecah 8 ini. Kalau untuk akar sama sih, dia keliling sih karena awalnya udah dipecah itu. Itu kemarin emang kenapa Mas? Dia nggak di program lanjut itu Mas? Karena emang kondisi kemarau kemarin atau emang ada kesibukan lain nih Mas? Bisa dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Oke. Tapi seenggaknya kalau udah kita tanam, awal tanam udah kita dasarin, itu udah ngeringanin kerjaan kita. Ringan lah ya, walaupun nggak kita program itu aman lah hitungannya Mas ya. Nanti kita lihat yang walaupun nggak kita apa-apain setelah tanam, ya udah terarah gitu. Oke. Kalau untuk yang gini, Gimana tuh Mas? awal tanam memang udah pecah 4.
Awal tanamnya memang udah pecah 4 ya. Nah, cuman nggak sempat Pecah lagi. 8. Kalau untuk akar tetap sih sama, dia Sama ya. Bagus Mas ya, tetap ya. Bagus, cuman dia jaraknya ini Lebih lama spasinya nutupnya. ini lebih lebar dia. Lebih lebar. Oh, ini nanti bakal kita pecah lagi jadi 8 sih. Pecah lagi ya. Oh, biar lebih rapet gitu. Biar lebih cepat lah Mas ya. Seharusnya itu pun kalau misalnya nggak dipecah lagi masih bisa kan, masih rapat ya Mas ya. Pasti rapet, Tapi lama ya. tapi lama. Lebih cepat kalau kita deketin lagi gitu. Oke. Lagi rapetin lagi. Nah Mas Aryan, bisa dibagi nih Mas untuk sobat bonsai di rumah Mas yang ingin belajar budidaya waru Mas. Untuk proses perawatannya di lahan ground ini sendiri gimana Mas? Pemeliharaannya, pemupukannya gitu Mas. Sama sih seperti pohon-pohon lain ya gitu. Dia butuh pemupukan, terus kalau ada apa penyakit itu Semprot ya. Kalau rutin sih saya 2 bulan sekali gitu. Itu disemprotnya Mas. Pakai apa Mas kalau semprotnya Mas, sarannya Mas Aryan nih Mas? Kalau untuk obat kita belum dapat sponsor dari obat ya. Oh gitu ya. Kita samarin aja. Oh, kita samarin aja ya. Kita beli aja obat yang buat ngilangin apa sih penyakit dia itu. Biasanya kalau saya sih pakainya sih di ini ulet-ulet daun ini. Oh, ulet daun ya. Oh. Kalau untuk kutu putih gimana Mas? Untuk di waru sendiri Mas? Kalau kutu putih di waru itu sama sebenarnya. Kalau dia dikasih insek itu yang buat hama itu, dia hilang. Hilang ya. Dia nggak sebandel di kimeng gitu. Oh gitu. Kan ada tuh hama yang di kimeng tuh ya, yang kutu putih itu. Yang kita semprot tuh bahkan dia balik lagi gitu. Oh balik lagi ya kalau untuk di kimeng ya. Kalau waru dia ketahanannya juga lebih Mas ya. Lebih. Kalau dia 2 bulan aja sekali semprot aman ya. Gak apa-apa. Nah kembali lagi Mas, kalau untuk pemupukannya gimana Mas, dan pupuknya pakai pupuk apa tuh Mas? Ini kalau pupuk, ini kebetulan barusan sekali pupuk ini. Ini baru sekali pupuk ya? Ini udah waktunya pupuk lagi nih kan. Udah pupuk pertama itu awal tanam sekitar 3 bulan itu baru kita pupuk. Oh baru dipupuk ya? Pupuknya itu udah pakai kotoran sapi. Kotoran sapi ya? Jadi tanah tapi. Yang sudah hancur itu Mas ya? Iya. Ini udah minta pupuk lagi nih sebenarnya nih. Oke. Dan untuk pemupukannya nih Mas, kalau dipupuknya gimana Mas? Dihamburin saja kah atau ditumpuk di atas akar atau gimana Mas? Tutupin di sini. Sekitar akar ini. Sekitar akar itu ya? Oh gitu. Kalau untuk takarannya Mas, gimana Mas kita nakarinya Mas? Nanti takutnya kan kelebihan atau malah kekurangan gitu Mas. Kalau untuk takaran, kalau saya pribadi pakainya kurang lebih 1 pohon ini. Setengah kilo kayaknya. Setengah kiloan lah ya. Ada. Kita hamburin ke situ. Tapi kalaupun apa namanya di lahan ground gini nggak terlalu berpengaruh lah Mas ya, kalau misalnya kebanyakan gitu Mas ya. Saya rasa ya. Dia kan organik tuh. Kalau aman lah ya. Pakainya kimia, mungkin kalau sebanyak itu mungkin ya ngap dia ya. Karena sifatnya dia organik, slow release kan dia lama. Lamanya habisnya pun lama, jadi aman. Aman ya. Oke. Nah ya Mas, kita boleh jalan ini Mas ya. Kita lihat, kita review satu-satu nih Mas ya. Untuk bahanannya Mas ya. Monggo. Boleh ya. Nah nih sobat bonsai. Saya nemenin enggak nih? Oh boleh, ayo Mas kalau mau Mas. Asalkan mau ikut keliling agak keringetan nih nggak apa-apa Mas ya. Nah, ini semua 6 bulan Mas ya. Sama ini, lebih ya, sama di sini ya. semua 6 bulan. Nah, Om. Anggel-anggel dibuatin paksa. Cakep. Oh ini cakep nih. Tuh, cakep.
bahkan ganjelnya masih ada ini. Oh, ganjelannya aja masih ada Mas ya. Ya. Semua nanti bahannya formalan semua lah Mas ya. Ya, ini emang Khusus formal ya. khusus formal. Kalau yang melintir-melintir ada di kebun. Ada ya. Ini kan masih jauh nih. Heeh. Ya, nanti kita pecah lagi nih. Pecah lagi lah ya. Rapet-rapetin lagi. Ini waru merah nih, cakep nih sobat bonsai, ini waru merah. Tuh, atasnya merah. Merah merona. Merah mengkilat ya kayak gini ya. Gimana Mas? Ini kan masih Wah. Cakep nih. masih kecil kan ini. Iya. Udah beranak lagi nih dia nih. Oh, udah beranak ya? Ya. Waduh. Yang kira-kira nggak ganggu, Nggak ganggu terusan batangnya nggak. Cangkok kalau aja lah ya. Mau dibuang, cangkok aja gitu. Oh gitu. Untuk waru merah ini khusus untuk waru merah. Pengalaman sih. Untuk di stek dia paling susah di antara waru yang lain. Oh, kalau untuk stek ya malah susah ya? Ya. Oh, Di antara gitu. waru yang lain, tapi ya bisa gitu. Tapi angka keberhasilan itu Kecil. lebih kecil gitu. Jadi kalau dicangkok dia enak gitu loh. Kalau dicangkok bagus malah ya? Sama sih kayak waru biasa. Cuma kalau di setek Susah. susah dia. Oh, Apalagi gitu. kalau udah batang udah sebesar jempol. Kalau untuk sebesar ini masih bisa. Ya bisa, stek bisa, hidup bisa. Itu Cuman, bisa. Agak lebih susah dibandingkan yang lain Mas. ya. Saya kalau waru merah walaupun kecil saya cangkok. Cangkok ya. Nah, Asalkan nggak mengganggu pertumbuhan Mas ya. asalkan itu yang mau dibuang gitu, Oh. nggak kepake gitu. Iya. Nanti bisa kita ground lagi, nanti jadinya seperti ini lagi kan. Ini nggak bakalan habis-habis Mas ya. Itu kuncinya buat budidaya kayak gitu Mas ya. Ya, Nah, jangan bosan-bosan buat apa Itu, menganak-pinakkan Mas kita ya. harus telaten terus mau capek. Gitu. Nah, Iya. ini waru-waru merah, yang merah-merah. Baru merah ya. Merona deh. Tapi emang asik loh Mas, buat warna-warnanya ini Mas, asik banget Mas. Warnanya. Nah, untuk satu ini Mas kayaknya nggak dipecah nih Mas ya? Enggak ini cuman kita tata akarnya aja. Tata akar aja, program akar aja ya. Karena kalau dipecahkan dia kita kan presnya kan nggak bisa pendek. Nah ini nanti kan presnya bisa pendek, bisa program mami small itu. Oh ini ya. Lebih enak. Kita ngepresnya dia nggak sampai nunggu pecahnya rapet. Jadi ini bisa langsung di press lah ya Mas. Ya? Cuman dia kalau besarannya lebih besar yang dipecah. Oh gitu. Untuk sama-sama bahan cangkok awal yang kita tanamnya sama gitu, satu ukuran. Jadi nanti jadinya mame Mas. Ini rencana mau dibikin mami nih. Mame. Mami waru. Wah nih cakep-cakep semua ya bahannya. Nah Mas, kalau untuk bahan-bahanan yang kayak gini nih Mas, kalau ada yang minat, udah ada yang minat, dilepas juga Mas? Enggak Mas? Kadang keinginan hati ditahan. Ditahan. Nah, emang kadang ya nggak ketahan juga. Gitu ya, ada godaannya Mas ya? Iya. Ada aja gitu kan. Pengennya sih sampai setengah jadi lah. Setengah jadi lah ya. Cuman godaan dari teman-teman nih yang minat itu berat Mas ya? Itu tadi permasalahannya. Oke sobat bonsai ya, jadi untuk bahanan ini semua, kalau teman-teman di rumah ada yang ingin melanjutkan juga bisa. Sebenarnya berat buat Mas Aryan buat ngelepasnya, cuman ya kalau sobat bonsai di rumah memang kepengen banget mau ngerawat, mau ngelanjutin ngerawat, Mas Aryan juga susah nih buat nolaknya ya. Nah, ini nggak dipecah Mas ya? Enggak, ini sama kayak yang awal tadi. Awal tadi ya? Karena
biar kita tahu gitu loh, apa sih kelebihannya dipecah, apa sih yang Apa yang cuma enggak ya. cangkok biasa kita tata akarnya gitu. Untuk cangkok biasa pun akarnya sama, bisa keliling gitu loh. Emang kalau untuk besaran batang bawahnya, untuk efek ngepennya itu ya dia pasti lebih lama. Cuman menangnya dia nggak ada bekas pecahnya. Bekas pecahnya ya. Kita Jadi nggak bisa cepat dipres lah ya, Mas. Kita nggak ada PR nungguin batang yang pecah itu. Kemarin ini timbun kenapa, Mas? Timbun setinggi itu, Mas? Ya, untuk waru ya. Untuk waru itu kalau kita awal tanam, emang kita harus timbunnya setinggi ya. Yang penting masih ada yang kelihatan lah ya buat tumbuh. Kalau dia udah nimbunnya barusan hidup terus kita bongkar akarnya, kita seleksi lagi. Cuma seleksi tapi kita timbun lagi itu harus. Harus. Itu kenapa, Mas? Karena kalau cuman kita biarin, nggak kita timbun lagi, kita liatin akarnya, pertumbuhan dia itu lambat. Oh gitu. Asupan makanan dia itu sangat-sangatlah kurang gitu, Kurang, ya. dibanding sama yang kita timbun gitu. Jadi kalau udah kayak begini, kita nanti kan seleksi akarnya nih. Nah kita abis ini nanti kita timbun lagi. Timbun lagi ya? Timbun dulu, ya. Jadi dia lebih cepat pertumbuhan dibanding yang kita biarin ya. Ada yang bilang kadang kalau ditimbun terus rawan busuk. Itu mungkin kalau berlaku di pot ya. Oh, di pot ya. Kalau di ground aman. Enggak lah ya, aman ya. Enggak. Kita aja. Kalau untuk program waru kayak gini sendiri, Mas, lebih enak kita programnya di pot atau di lahan ground, Mas? Untuk pembesaran, ngajar ukuran ya, itu enak di ground. Enak di ground. Semua pohon enak di ground. Ya betul, karena asupannya juga nggak terbatas, Mas ya. Cuma kalau untuk waru ini, kadang-kadang tuh kita suka telat itu, telat momen gitu loh. Oh, gitu kadang ya? ada yang ngelos itu nggak kontrol. Kalau untuk program lanjutan, saran sih yang enak Di pot ya. atau di bak besar itu. Itu juga tergantung apa waktu kita lah, Mas ya. Kalau memang waktu kita kira-kira banyak buat ngontrolnya bisa, ya nggak masalah di ground, Mas ya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuman kalau memang waktu kita sering keluar kota atau sering ada kerjaan lain, mungkin lebih baik di pot, Mas ya, daripada nanti kita ngenol ulang, Mas ya. Iya, Karena over ya. Kalau over pasti kita ngenolin Ngenol lagi. ulang ya. Oke. Kalau yang ini kan kita pasti nanti ngejar ini harus Lebih besar dari besar yang terus panjang kan. Kita butuh ngelosnya masih lama kan ini. Nah kalau untuk yang sini bisa nanti kita stop dulu mungkin. Kalau kita bikinnya di pot pasti lama ya. Lama sekali. Jadi tergantung kebutuhan lah, Mas ya, untuk program di pot atau di ground itu, Mas ya. Iya. Nanti arah mahkotanya lebih ke sana, Mas ya, lebih ke kiri, Mas ya. Ya, ini Arah ke arah tangan pertama itu ya. ya.
Oke sobat bonsai, sekian dulu review kita bersama Mas Aryan Saka tentang kunci suksesnya beliau dalam budidaya waru. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam hormat dari saya dan salam satu hobi.